Halo semua, selamat datang. Pernah nggak sih merasa dunia saham itu kayaknya rumit banget? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Di pembahasan kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng berbagai jenis saham supaya dunia investasi yang kelihatannya kompleks ini jadi jauh lebih gampang buat kita pahami. Coba deh pikirin, apa sih bedanya kalau kita investasi di perusahaan raksasa yang udah stabil, kayak Coca-Cola, dibanding sama startup teknologi baru yang lagi ngehits? Keduanya sama-sama saham, tapi karakternya beda banget. Nah, jawabannya ada di jenis-jenis saham itu sendiri. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ini dia gambaran perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu fondasi yang stabil. Terus, kita lanjut ke saham-saham yang jadi mesin pertumbuhan. Setelah itu, kita intip sedikit para pemain yang berisiko tinggi, lalu kita lihat gimana pasar mempengaruhi mereka, dan yang terakhir, kita coba cari tahu mana yang paling pas buat Anda. Ibaratnya bangun rumah, setiap portofolio investasi itu butuh fondasi yang super kokoh. Jadi kita mulai dari saham-saham yang terkenal karena stabilitas dan keandalannya. Inilah batu penjuru di dunia investasi. Nah, yang pertama ada yang namanya saham blue chip. Gampangnya, anggap aja ini para jawara di industrinya masing-masing. Perusahaan-perusahaan ini tuh udah terbukti kuat banget secara keuangan, punya sejarah keuntungan yang panjang, dan yang paling penting, rutin bagi-bagi dividen. Mereka ini fondasi yang solid banget. Biar lebih kebayang, contohnya gini. Kalau di tingkat global, siapa sih yang nggak kenal Apple atau Coca-Cola? Nah, kalau di Malaysia, ada nama-nama besar kayak Malayan Bank dan Tenaga Nasional. Mereka semua ini contoh sempurna perusahaan yang udah teruji waktu dan tetap berdiri kokoh. Oke, selanjutnya ada saham pendapatan. Kalau tujuan utama Anda itu cari aliran uang kas yang rutin, nah ini dia jawabannya. Saham jenis ini terkenal karena ngasih dividen yang stabil dan seringnya di atas rata-rata. Makanya nggak heran kalau mereka sering dijuluki sapi perah, karena yaitu terus-terusan ngasih susu keuntungan buat para investornya. Contohnya siapa aja? Di panggung dunia ada Verizon dan IBM. Kalau di Malaysia, kita punya Nestle dan Dutch Lady. Mungkin ya, pertumbuhan harga sahamnya nggak secepat roket. Tapi kalau soal keandalan bagi-bagi dividen, mereka ini juaranya. Oke, fondasinya udah kita bangun. Sekarang, waktunya kita nyalain mesinnya. Kita bakal pindah ke jenis saham yang jadi motor penggerak portofolio, yaitu saham-saham yang fokusnya itu ke potensi pertumbuhan di masa depan. Ini dia, saham pertumbuhan. Perusahaan-perusahaan di kategori ini tuh ibaratnya lagi lari di jalur cepat. Keuntungan yang mereka dapat nggak dibagiin sebagai dividen, tapi diputar lagi, diinvestasikan lagi ke dalam perusahaan biar bisa tumbuh lebih besar dan lebih cepat. Jadi yang kita harapkan bukan cek dividen, tapi lonjakan harga sahamnya. Prinsipnya sebenarnya sederhana banget, tapi sangat kuat. Laba perusahaan yang terus meningkat bakal mendorong harga sahamnya ikut naik. Ya, sesimpel itu. Inilah inti dari investasi di saham pertumbuhan. Makin untung perusahaannya, makin berharga saham yang kita punya. Dan ya, kalau kita ngomongin soal pertumbuhan, rasanya nggak mungkin kita nggak bahas saham teknologi. Sektor ini tuh pusatnya inovasi dan sering banget nawarin potensi pertumbuhan yang paling meledak-ledak. Tapi ingat, di mana ada potensi besar, di situ juga ada risiko yang nggak main-main. Contohnya, wah ini sih nama-nama yang pasti udah nggak asing lagi di telinga kita. Mulai dari raksasa global kayak Apple, Microsoft, dan Amazon, sampai pemain kuat di tingkat lokal seperti Vitrox dan Greatedge. Ini bukti kalau inovasi teknologi itu ada di mana-mana. Oke, tahan napas sebentar. Sekarang kita coba naikin level permainannya. Kita masuk ke zona taruhan tinggi, di mana potensi keuntungannya bisa luar biasa besar, tapi risikonya juga setara. Udah siap? Selamat datang di dunia saham spekulatif. Saham-saham ini bisa jadi pemenang lotre berikutnya. Mungkin karena mereka punya produk super inovatif atau ide bisnis yang brilian. Tapi ada kuncinya nih, mereka itu belum terbukti. Jadi kita itu bertaruh pada masa depan mereka, bukan pada rekam jejak masa lalunya. Aturan mainnya cuma satu dan jelas banget. Risiko tinggi, potensi imbal hasil tinggi. Ini adalah kesepakatan yang harus kita terima kalau mau main di kategori ini. Anda berinvestasi pada apa yang mungkin terjadi, bukan apa yang sudah terjadi. Oke, terakhir nih, mari kita lihat jenis saham yang ibaratnya menari mengikuti irama ekonomi. Kinerja mereka ini sangat tergantung pada kondisi ekonomi, lagi bagus atau lagi lesu. Dan cara mereka beraksi itu beda banget satu sama lain. Nah, perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi, ada saham siklikal, contohnya kayak industri otomotif atau pariwisata. Mereka ini bakal berjaya banget pas ekonomi lagi kencang, tapi juga paling terpukul pas ekonomi lagi melemah. Sebaliknya, ada saham defensif. Coba pikirin deh, produk karya makanan, listrik, atau obat-obatan. Nah, mereka ini cenderung stabil. Kenapa?
Ya karena kita semua tetap butuh makan dan listrik, nggak peduli ekonomi lagi naik atau turun kan? Nah, sekarang kita udah kenalan sama semua pemainnya, langkah terakhir ini yang paling penting, gimana caranya menghubungkan semua pengetahuan ini dengan diri kita sendiri. Mari kita lihat, saham mana sih yang paling cocok buat tujuan investasi Anda. Anggap aja tabel ini semacam contekan buat investasi Anda. Anda cari stabilitas, coba lirik blue chip. Butuh pemasukan rutin tiap bulan atau tiap kuartal. Saham pendapatan jawabannya. Atau mungkin Anda ngejar pertumbuhan yang eksplosif. Fokus ke saham pertumbuhan dan teknologi. Suka tantangan dengan imbalan gede, saham spekulatif mungkin menarik. Dan terakhir, manfaatkan kondisi ekonomi dengan memilih antara saham siklikal dan defensif. Kita sudah sama-sama menjelajahi peta dunia saham, dari yang paling aman sampai yang paling menantang. Nah, sekarang pertanyaan paling pentingnya saya kembalikan ke Anda. Dengan semua pilihan yang sudah terbentang ini, investor seperti apakah Anda? Terima kasih sudah menyimak.